Niki Lorenza. Hari ini kita kedatangan salah satu selebgram, seleb TikTok yang luar biasa nih, luar biasa. Jogetnya, Enggak kayak gitu. Niki, apa kabar Niki? Baik ke Bang Dede. Baik ya. Jadi gimana kesibukan sekarang nih, kayak di TV-TV kan? Gimana kesibukan sekarang? Apa kabar gitu? Kesibukan Niki sekarang masih kuliah atau gimana? Kiki kuliah Bang. Masih kuliah? Lagi nyusun proposal. Lagi nyusun proposal, Iya. jurusan apa? Kiki perawat. Perawat. Iya. Wah, ini kalau perempuan-perempuan perawat ini biasanya diidamkan sama laki-laki nih, bisa merawat calon-calon suami besoknya gitu. Enggak juga. Enggak Ki, juga. oh, Niki biasanya di TikTok emang kontennya joget. Itu konten ya namanya. Konten ya? Enggak? Enggak. Atau gimana? Menurut Niki gimana? Kan sekarang followersnya udah lumayan. Iya sih. Masa nggak paham? Itu bukan konten, lebih ke bahan gabut. Bahan gabut. Iya. Nah, ini nih. Banyak orang yang gabut nggak bermanfaat. Nah, kalau Niki gabutnya bermanfaat. Sekarang followernya udah 300.000. 300 berapa? 388 berapa gitu. 388.000 sekian-sekian lah ya. Ya, sekian-sekian. Itu mulai dari berapa lama? Belum setahun Bang. Belum Dari setahun? bulan Maret kayaknya. Bulan Maret tahun kemarin. Oh gitu. Oh, mau setahun nih Oh, kayaknya. mau Iya, setahun. mau setahun. Udah lebih lah, udah lebih Udah setahun. lah. Udah lebih setahun. Hmm. Hujatan apa yang pernah diterima? Banyak banget hujan. Hmm. Banyak. Banyak banget. Hujatan yang paling bikin nyesek itu apa? Palingan Gak apa-apa, di buka-bukaan aja Ki. komentar paling Iya ya, suka. iya komentar yang Komentar. komentar apa? Kayak kalau di bahasa Minang kan mangalah kerajo pajak kok baju goyang-goyang di muka kamera nak jale. Goyang-goyang ndak jale gitu. Tapi mereka tetap nikmatin ya. Mereka ngomen sebelum, kalau mereka ngomen itu kan mereka nonton dulu pastinya sampai Iya, selesai. dia Wih, nonton sampai selesai. enak nih jogetnya. Habis itu biar di notice Iya. ini gimana ya, Di akhirnya dikomenin Iya. dengan hal-hal yang sensitif Komen. lah. Jadi kalau menurut Niki komen-komen yang kayak gitu cara nanggapinnya gimana biasanya? Kiki nggak balesin komen Bang, matiin aja situ. Nggak balesin komen? Kiki nggak balesin komen, Kiki cuman palingan Kiki kalau misalnya pengen lihat Kiki lihat komen, itu aja sih, lihat aja. Lihat aja. Mm-mm. Nggak ada yang merasa tersinggung gitu, yang ketika lihat komennya itu nangis gitu, ada nggak? Enggak, malah Kiki ketawa. Kiki ketawa aja. Gitu Soalnya dia cuman bisa ngomong, dia nggak bisa Melakukan mungkin apa-apa. melakukan apa-apa. Oke. Oh, kalau keluarga gimana Niki ngonten kayak gitu? Ini gila nih jogetnya, aduh. Kalau gua sebagai laki-laki mah ngeliat lu Niki ini adek yang satu, aduh ya Allah. Itu keluarga gimana? Lim, tolong hidupin lampu dulu Lim. Mati. Ya nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini kan kita ngobrol aja, ini bukan biar biar gua cakep kan. Ya kan lebih cakep gitu. Jadi Ki gimana Ki kalau keluarga Ki? Kalau keluarga palingan dari palingan papa bilang, "Kak, baju tolong, dia mau ke kamera joget-joget baju tolong," paling gitu. Terus tanggapan Niki? Iya, Iya, Pak. Pak. Di kos joget lagi. Ikut joget lagi. Palingan kalau udah di notice sama papa gitu kan, berhentinya agak sebulan, nggak ngontennya agak sebulan. Oh, pernah ngonten gak sebulan? Pernah. Oh, pernah. Habis itu kayaknya gatel ya. Ini kayaknya Gabut pinggang lagi. gabut. Oh, jadi konten joget gabut. lagi, joget lagi, kayak gitu aja. Jadi kalau kenapa Niki memutuskan untuk ngonten di TikTok daripada di tempat lain? Karena yang Abang lihat Niki itu fokusnya ke TikTok ya. Apa ya? Nggak tahu juga sih Kiki Bang. Soalnya Kiki kan awal mulanya tuh memang dari TikTok Sebelum IG, sebelum IG. IG Oh. cuman sekedar aja. sekedar aja. Sosial media kita itu aja. Gitu aja. Berarti emang fokusnya di TikTok. Kenapa memilih untuk ngonten joget? Karena Kiki suka joget-joget. Suka ke clubbing lo ya. Bukan. Enggak, Kiki suka joget-joget aja. Kalau misalnya gabut palingan joget aja. Oh, Dengan joget musik aja. enak dikit joget aja. Itu aja. Tapi jujur kalau abang sebagai cowok nilai ya Ki ya, ini normalnya laki-laki, ini kayaknya cewek sering ke klub deh.
Enggak lah. Gak ada gitu tuh. Enggak ada. Ya karena kalau ngelihat cewek di klub joget dibandingin lihat Niki joget, kayaknya Niki lebih lebih profesional gitu jogetnya kan. Waduh gila, lu bikin orang ngiler Ki. Cowok-cowok tuh di dunia, di Indonesia dengan followers lu rata-rata mungkin cowok ya. Bisa jadi. Rata-rata mungkin cowok yang selalu nungguin Ki joget dong gitu. Iya. Itulah Kiki bingung. Padahal Kiki bikin joget-joget tuh kadang kalau misalnya enak musik, wih keren musik, joget ah. Videoin ah. Gitu aja, Bang. Oh gitu aja, Gitu sesimpel aja. itu. Sesimpel itu. Nggak ada di kalau orang kan misalnya targetin konten gini jam segini hari ini gitu kan. Ditargetin, Kalau dibikin ditargetin, planningnya. bikin planning kayak gitu. Kiki enggak. Kapan Kiki mau Kiki bikin, kalau Kiki nggak mau ya Kiki nggak bikin. Berarti tergantung mood hari itu aja bikin Tergantung kontennya. mood. Lu menyinggung semua orang Ki, orang udah mati-matian bikin konten itu kadang nggak up. Nggak sebulan bikin konten, Iya. ternyata followersnya nggak nambah lah. Kamunya ngegabut bikin konten tapi followersnya tuh gila tuh minta ampun tuh ratusan ribu. Ya mau gimana ya? Ya mau gimana? Rezeki kali ya. Iya, rezeki anak soleha. Rezeki tak soleh. Tapi konten lu joget Niki Lorenza. Ya ampun. Tapi ada yang salah sih sebenarnya Ki, tergantung perspektif aja. Semua orang itu joget di tempatnya. Kalau mungkin Niki joget tempatnya di TikTok ya. Mending Kiki jogetnya kan di suatu ruangan tertutup, Kiki sendiri mati lampu, cuman hidupnya cuman paling ring light doang. Itu aja. Berarti kalau orang joget di klub gimana? Itu beda lagi. Beda lagi. Aduh ya Allah. Jadi menurut Niki orang joget di klub gimana? Enggak tahu Kiki nggak pernah lihat saya. Nggak pernah lihat, serius nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat, cuman kalau misalnya di TikTok orang kayak joget di klub kayak gini nih. Gitu aja. Oh gitu aja. Melihat berarti hampir menyamai lah ya. Hampir menyamai, tapi Kiki bisa niruin orang bisa. Oh bisa ya. Berapa joget yang dikuasain tuh selama di TikTok-kan? Banyak Banyak ya. banyak. Nggak bosen Ki joget-joget tiap hari? Enggak, karena Kiki tiap Suka. dengar musik enak dikit Kiki joget. Oh gitu setiap dengar. Oh iya sih. Gua ngeliat lu kalau misalnya nongkrong di mana dengarlah musik itu gitu-gitu aja. Iya, joget refleks aja Bang. Spontan aja ya. Kayak di tempat Abang nongkrong dulu kan dengan musik enak gini. Gitu aja Kiki, nggak ada. Oh gitu. Joget gitu spontan gitu aja. Spontan aja. Enak karena enak kan. Ya udah. Sekarang kalau pasangan gimana? Suka nggak lihat Niki ngonten kayak gitu? Pastinya ada yang larang dong. Ada, larangnya sedikit banyaknya ada. Ada. Terus Niki masih ngebandel. Nggak ngebandel, cuman ngurangin aja. Ngurangin aja. Memang- Tapi sekali di up views-nya lumayan ya. Memang kayak gitu semuanya Oh Kiki. iya, Bingung sombong Kiki, nih Bang, ya anak. Allah. Sombong. Bingung Kiki, memang Kiki jarang-jarang nge-up, tapi sekali nge-up mungkin bisa lah gitu. Bisa lah gitu ya. Naik followers dikit bisa. Nah, gini Ki, kan banyak pastinya hujatan-hujatan dari orang-orang. Ini ngapain sih ini anak orang Padang, anak Minang, joget-joget, terus ditonton sama semua orang. Tapi orang sih nutup mata dengan ya sorry to say orang nggak joget tapi jogetin orang kan. Mengerikan, lebih mengerikan itu ya. lagi kan. Iya, nggak pernah joget di akun media sosialnya tapi udah jogetin orang Dijogetin orang. di room gitu Iya. kan. Di mana gitu kan. Jadi menurut Niki mending joget di TikTok atau jogetin orang? Jogetin Mungkin orang. joget di TikTok ya. Joget di TikTok ya. Joget di TikTok sendiri nggak ada yang lihat, kita Nggak ada yang lihat have fun ya. sendiri. Have fun sendiri ya. Have fun sendiri. Nggak ada yang lihat, lu liatin ratusan ribu orang Ya kan Ki, kita media di sosial. dalam ruangan sendiri. Kalau Oh, Kiki bikin konten kan sendiri, mati lampu, cuma ring light aja yang hidup gitu. Oh gitu. Jadi Nggak nggak- takut nggak sorry. Kiki nggak takut ada terjadi pelecehan seksual. Misal sorry to say ya, Niki lagi jalan gitu tiba-tiba ada orang yang maniak. Kan ada tuh beberapa cowok yang maniak kayaknya dia nge-follow Niki terus pokoknya ngefans banget sama Niki. Nah, terus ketemu di jalan dia apa-apain gitu. Nggak kepikiran ke sana. Enggak, palingan ada yang followers di TikTok lihat-lihat di jalan, palingan dia bilang, "Oh, ini kakak yang ini tadi ya. Oh, ini kakak yang duduk di sini tadi ya." Oh gitu. Iya, makanya. Berarti merhatiin banget ya. Iya. Padahal Kiki udah pakai masker kemana-mana, pakai masker, pakai topi. Wih, Tahu Kiki Bang, dia tahu aja.
Itu cowok tuh emang aneh itu. Ngeri, Wak. Tahu. Jadi apakah ngonten kayak gitu salah satu peralihan Niki untuk mengalihkan pikiran, mengalihkan mood sewaktu mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau mungkin Niki lagi tertekan, lagi depresi, putus asa, patah hati, mengalihkannya ke konten joget. Iya. Oh gitu. Iya. Hmm. Pengalian isu sebenarnya. Pengalihan isu ngeliatin gua masih bahagia. Mm-mm. Berarti Iya. sering ya bahagia hanya sekedar cover aja Niki sering ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Iya kan? Soalnya iya sih Bang, orang yang terlihat bahagia di sosial media itu tuh kalau misalnya udah sakit tuh parah loh gitu. Gitu. Ngeri kalau dia udah sedih tuh, ngeri, nggak main-main kalau dia udah sedih. Oh, berarti rata-rata orang yang selalu show off kebahagiaannya, joget-joget, ternyata mereka mempunyai problem dalam hidupnya yang sangat membebani mental mereka. Iya. Nah, jadi kita jangan sempat menilai orang di sosial media, ini kayaknya orang fun terus, bahagia terus setiap hari, ini hidupnya kayaknya nggak ada masalah, dia bikin konten seru-seruan, padahal mereka nggak tahu tuh di belakang, ini orang gimana, apa masalahnya. Diki pernah ngerasakan gitu juga? Sering lah. Sering ya? Iya. Nah, tapi bagus loh Ki, kalau ada masalah, melampiaskannya itu ke Iya. hal yang positif. Iya. Banyak anak-anak muda sekarang kalau mereka punya masalah itu kan ngedrugs. Oh iya. Ya ngedrugs, Iya. mabuk, habis mabuk staycation sih. Staycation apaan Bang? Staycation Gitu kan. gaya. Staycation apaan? Aduh. Staycation. Jadi, nah kalau menurut Niki, cewek-cewek yang suka staycation itu gimana? Ya itu Abang suka terserah. bahas sih Ki, staycation. Jadi biar orang-orang tahu nih, karena konotasi staycation ini selalu negatif. Ya, kenapa negatif? Kan bisa aja mereka staycation sendiri sama temennya sama-sama kan. Iya, Bisa aja. bisa aja nggak harus sama pasangan ya. Enggak lah. Bisa aja. Tapi kalau sama pasangan lebih seru kayaknya. Lebih apa sih? Nggak tahu sih, Kiki belum mau gimana? Belum coba. Belum coba atau mau coba? Aduh. Ya nggak apa-apa lah, coba staycation kan nggak apa-apa, bareng Jangan teman. Jangan deh, kita tinggal di Minang, Bang. Bareng temen Ki. Oh, barang temen beda lagi. Palingan ada ulang tahun kawan. Oh, Palingan iya. balik dari situ, balik lagi gitu. Oh gitu. Kalau circle Niki, saat Niki konten mereka support atau gimana? Soalnya teman-teman dekat gitu. Ada yang super, ada yang Ada yang julitin di belakang Niki, ngapain sih ini anak? banyak. 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 Yang julid banyak. Cuman Kiki nggak dengerin banget soalnya kan nggak ada kontribusi apapun, mereka ngapain didengerin. Oke. Iya. Menurut Niki teman-teman kayak gitu harus diapain tuh? Cara nanggapnya selama ini gimana? Biarin aja, nggak usah dengerin. Gak usah dengerin. Nggak. Berarti banyak dong teman-teman toksik di lingkungan Niki. Banyak tapi nggak kelihatan. Cuman Kiki tahu orang-orangnya, tahu. Orang-orangnya tahu. Tahu. Toksiknya gimana? Menurut Niki toxic relationship itu menurut Niki pribadi gimana? Ini di circlean pertemanan gitu. Lebih ngomongin di belakang tapi di depannya baik banget. Oh, ada kayak gitu orang. Banyak. Cuman nggak terlalu ambil pusing lah Bang kalau itu tuh Kiki. Soalnya Kiki jarang keluar juga kan, paling keluar sama doi gitu. Oh aja. gitu. Berarti teman dekat nggak banyak. Teman deket nggak begitu, nggak. Kenapa nggak suka punya teman banyak gitu, teman dekat? Kan cewek biasanya ada circlean 10 orang, 8 orang. Ada paling circlean kampus gitu aja. Tapi nggak cerita semuanya. Enggak lah, kan nggak semua yang harus kita cerita sama orang. Tapi sebenarnya kita harus punya tempat cerita untuk mencurahkan hati. Iya, palingan cuma satu. Cuman satu. Itu menceritakan semuanya. Cerita semuanya. Semuanya yakin. Semuanya apa yang lu lakuin Iya. di belakang orang tua gitu, di belakang lingkungan lain cerita semuanya. Ada. Cewek apa cowok? Cewek lah. Cewek. Kenapa nggak milih teman cerita cowok? Enggak mau aja. Kenapa? Takut nanti dibilang kayak cewek apa ya Bang, misalnya udah punya doi masih aja cari tempat curahan cowok yang lain gitu. Gak mau Kiki, udahlah Kiki cerita sama cewek aja. Sama cewek aja. Kalau sama cowok Kiki juga nggak cerita semuanya. Nggak dong pastinya. Cerita. Semuanya.
Iya, Kiki cerita tanpa difilter. tanpa difilter. Palingan difilter paling keluarga. Oh gitu. Emang nggak takut Ki kalau cerita semuanya yang bersifat sensitif kepada pasangan? Kita kan nggak tahu nih ke depannya gimana. Apakah putus apa lanjut. Iya. Terus kebanyakan orang ketika mereka cerita sama pasangan mereka, semua rahasia ketika udah kelar nih hubungan, tuh ngumbar tuh kemana-mana. Aduh. Pasti punya pengalaman gitu dong. Punya, tapi nggak tahu deh bang. Nggak pernah dengar Kiki. Nggak pernah dengar. Kalau Niki yang pribadi ngalamin nggak pernah juga kayak gitu. Nggak. Nggak pernah Nggak yakin. pernah. Belum pernah dan jangan sampai lah gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Berarti kalau pacar sekarang udah worth it lah ya untuk menjamin masa depan ya. Insya Allah worth it. Worth it. Insya Allah worth it ya. Insya Allah worth it. Bibit, bebet, bobot, terus ininya apa sikapnya mengayomi, Mengayomi. Sangat Bang. mengayomi. Sangat mengayomi. Mengayomi. Kabarnya umurnya lebih muda dari Kiki ya. Iya, berondong dong. Brondong. Oke. Berarti kalau laki-laki sih sebenarnya bukan perkara umur soal kedewasaan, tapi perkara pola pikir, dasar Pola pikirnya lebih baik ya Lebih baik daripada daripada ceweknya Kiki. ya. Daripada Ya Kiki. soalnya kalau kita laki-laki harusnya nge-treat cewek. Iya. Biar kita kan imam nih. Iya sih, Kita imam. imam. Jadi kalau laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bisa didengerin sama ceweknya. Tapi kebanyakan orang Ki laki-laki yang ditreat sama cewek, laki-laki yang diatur sama cewek, laki-laki yang diarahkan sama cewek, dan laki-laki yang dipush sama cewek, dipelorotin sama cewek. Aduh. Banyak Iya. tuh Ki kejadian laki-laki jadi korban kekerasan wanita. Kekerasan, yo kemerdekaan lu diambil, lu nggak boleh nongkrong, lu nggak boleh ngapa-ngapain dalam hidup lu nggak boleh deket sama cewek lain. Deket sama artinya walaupun berteman kan banyak tuh cewek yang kayaknya awas ya kalau kamu deket sama dia, ntar kejadian ini, ntar kejadian ini. Niki pun gitu kan? Iyalah. Nah kan salah Ki kalau kayak gitu Ki. Kiki nge-treatnya cuma gini bang. Kalau kamu keluar sama cewek, Kiki keluar juga sama cowok. Gimana perasaannya gitu. Oh, Kalau gitu. misalnya sakit sama kamu, itulah yang Kiki rasakan. Jadi kita sama-sama baik-baik aja ya. Jangan, nggak usah jangan aneh. Kalau mau baik-baik aja nggak usah aneh. Kalau dia keluar sama temen ceweknya yang lama yang sebelum kenal sama Kiki, Tetep nggak boleh. kenapa? Alasan Kiki kenapa Ki? Karena semuanya itu berujung dari pertemanan bang. Oh gitu. Semuanya perkenalan, pertemanan, nanti deket dah. Jadian. Jadian. Pernah diputusin sama cowok tanpa sebab nggak? Belum. Belum. Kalau ditinggalkan cowok tanpa kabar? Tinggalkan cowok tanpa kabar maksudnya ditinggalkan cowok nggak ada Ya kabar tiba-tiba dari- dia ngilang nih, si doi ngilang tiba-tiba. Tapi tanpa kabar aja. hubungan masih ada. Hubungan masih ada dan mulai renggang lah, mulai renggang. Enggak sih, udah kelar dulu baru hilang. Udah kelar dulu baru hilang. Sakit hati yang pernah Niki rasakan dalam hidup Niki seperti apa? Sakit hati apa ya? Diselingkuhin? Selingkuhin Pernah? pernah sih Rasanya gimana? ya kayak gitulah. Nah rasa gula-gula nano iya nyampur. Asam manis pedes ya, nyampur ada sakitnya. Iya. Cara ngilang rasa sakit ketika kita ditinggalkan pasangan, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cinta. Gimana? Yang pernah Niki lakukan? Konten? Oh iya. Bukan konten sih, lebih ke udahlah gabut bikin video itu aja. Oh berarti lagi-lagi nih, berarti itu bukan konten menurut Niki. Bukan, siapa yang bilang itu konten? Itu cuma bahan gabut. Kiki cuma bikin itu pas Kiki gabut, bukan konten. Enggak, Kiki nggak pernah itu nyebut itu konten sama orang. Enggak. Oke. Orang-orang pada bilang kapan Kak sering-sering dong bikin konten lagi. Enggak, Kiki nggak pernah bikin konten. Kiki cuma bikin video gabut, udah itu aja. Hanya video gabut aja. Gabut Tapi doang. sangat bermanfaat ya, bikin followers lu nambah tuh tak bentar. Iya, nambah. Targetnya gimana kalau soal sosial media Niki? Apa ya? Belum jelas juga karena Jelas gabut. juga, karena gabut. Memang bahan gabut. Gabut doang. Anak memang aneh ya.
Orang susah-susah ngebangun media sosial, lu bilang, "Gimana Niki rasanya followersnya naik terus?" Ya karena gabut. Lu tuh nampar semua orang yang susah kreatif Ki, Iya. tapi followers mereka nggak nambah-nambah lagi-lagi gitu. Seperti yang kita bahas di awal. Jadi sebenarnya ini menarik. Menurut Abang, Niki itu tahu pasar Niki. Walaupun dengan kegabutan, dengan ketidaksengajaan, tapi Niki tahu kebutuhan followers Niki itu apa gitu. Bener gak sih? Iya. Matching-matchingin video sama motor, sama mobil dah tuh ya. Orang-orang. Oh iya. Ini aneh-aneh nih cowok-cowok nih. Gua ngelihat Niki lagi joget terus dibandingin sama motornya. Iya. Niki lagi joget terus dipepetin sama mobilnya. Di match sama video mobil motor. Video mobil, motor ya. Heeh. Nggak tahu. Menurut Niki orang ngefollow Niki itu gara-gara apa? Nggak tahu. Menurut Niki masa nggak tahu? Karena apa ya? Suka kali. Suka kali. Suka lihat video kayak gitu. Suka aja. Suka suka aja. Aduh. Aduh, gua mancing-mancing dari tadi kok nggak dapat ya. Suka aja ya. Iya. Hanya sekedar suka. Terus kenapa kalau bukan karena suka orang ngefollow? Ya sukanya suka yang gimana? Ya paling nanti kalau misal bikin video nanti dia matchingin lagi sama motornya, mobilnya gitu. Nah, sorry Niki. Menurut Niki, nggak takut kalau video Niki dijadikan bahan fantasi sama orang? Fantasi. Fantasi maksudnya? Gue tonjok lu ya. Gue tonjok. Kiki kata- Fantasi gini. Lu kuliah di kesehatan kan? Iya. Masa nggak tahu Ya kan kalau Kiki- laki-laki itu mempunyai fantasi di otaknya. Laki-laki itu kan otaknya banyak nggak beres tuh. Kadang ngeliatin TikTok gitu kan sebelum tidur dia, aduh ini kayaknya butuh ngeliat cewek-cewek yang fresh gitu, yang bahenol, yang joget terus jadiin fantasi. Ngerti nggak maksud gua ngerti nggak? Enggak. Fantasi untuk melakukan hal yang rata-rata disukai sama laki-laki. Ya biarin aja. Biarin aja. Karena niatnya bukan itu ya. Kiki cuman bikin gabut nih orang bikin kayak gitu terserah mereka. Dosa kan tanggung sendiri-sendiri, Bang. Iya. Sesimpel itu. Iya, dosa tanggung sendiri-sendiri kan Kiki niatnya cuman bikin video gabut pengen joget udah bikin gitu. Hanya itu aja. Iya. Nggak ada yang Nggak ada tujuan bikin video naikin followers ini enggak. Cuman kegabutan Gabut. yang diisi dengan joget terus diupload ke TikTok ya. Kadang ada juga yang Nggak diupload. nggak apa bukan video joget-joget, kadang ada juga palingan kayak jedak-jeduk gitu. Oh Kan iya, ada juga jedak-jeduk. yang masukin, nggak semuanya joget-joget, cuman dominan aja tuh. Dominan joget-joget. Berarti kedepannya emang joget-joget terus nih Ki? Enggak sih, ini aja Kiki udah mau sebulan ya Kiki nggak ada bikin itu Udah mau sebulan nggak bikin konten yang joget-joget. karena nggak mood Oh, karena nggak mood, terus nggak Mood bikin Kiki- konten. mood Kiki mungkin lagi baik, jadi Kiki nggak bikin nggak konten. Kalau Oh, mood Kiki baik tuh gitu. Kiki nggak bikin konten. Berarti mood enggak. Jadi Iya. konten itu Berasal dihasilkan dari mood yang tidak baik. yang menghasilkan Baik. hal yang baik, Heeh. followers yang banyak. Hmm. Berarti harusnya Niki merasakan sakit setiap hari biar produktif. Jangan deh. Nggak mau Kiki bang. Kenapa nggak mau? Kan biar produktif. Efeknya itu loh. Efek mentalnya. Iya. Hmm. Kan orang taunya bikin video itu ini orang happy terus nih orangnya. Padahal kan Padahal enggak ya. enggak. Pernah nggak Niki dalam bikin konten ingat satu konten yang mungkin itu boom atau enggak, tapi Niki pas bikin konten itu karena something yang menjadi beban pikiran sama Niki, terus Niki hasilin di konten atau joget, video jogetnya itu ada di dalam TikTok Niki? Enggak. Enggak. Berarti sama rata aja semuanya ketika lagi nggak mood, ketika Iya, lagi yang mood. ada sedikit masalah di otak bikin konten terus diupload gitu aja. Enggak, kayak bukan masalah sih bang, kayak mumet aja gitu. Oh, mumet aja. Hah. Kan Kiki banyak bikin konten tengah malam kan.
lihat TikTok, mumet aja kayak TikTok, habis itu ketemu lagi musik yang enak, ya udah joget. Nguploadnya pun nggak ada jam, langsung Nggak. upload gitu aja. Oh gitu. Palingan tengah malam, oh keren nih musiknya, upload Oke. gitu. Nggak terstruktur gitu, nggak. Oh enggak ya. Berarti ngonten belum tahu ke depannya mau gimana. Kuliah mau kelar. Iya dong, Kuliah kelar mau kelar. dong. Tahun ini rencananya kuliah mau kelar. Jurusan Insyaallah. apa? Iki jurusan perawat Keperawatan. Oke, S1. 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 Habis itu ngambil profesi rencananya. Profesi, insyaallah. Setelah itu mau menikah? Iya. Mau menikah sama Ya. sama calon yang diridhoi Allah. Iya, calon. Saya calon yang diridhoi sama orang tua. Iya. Calon yang pokoknya yang baik aja. Yang baik aja. Menurut Iki sekarang baik nggak? Baik. Baik ya. Baik. Kayak Niki bilang tadi baik. Baik. Yang jadi gini Ki, banyak cewek-cewek sekarang yang trustnya kurang sama cowok. Kenapa gitu? Banyak. Karena banyak cowok yang agak sedikit Iya. yang agak sedikit gila sih menurut abang, yang hanya membutuhkan sosok ceweknya secara physically, ya, sentuhan, terus kalau dia kesepian temenin sama ceweknya, ya ujung-ujungnya ya sorry ngamar gitu kan. Tapi setelah selesai dan kelar permasalahan si cowok ini, ceweknya ditinggalin. Berarti si ceweknya cuma dibutuhkan saat si cowok ini gabut, saat si cowok ini punya masalah. Jadi kebanyakan laki-laki itu Ki menjadikan cewek itu objek untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan sekedar seks doang, tapi ketika dia punya masalah di luar dengan pekerjaan, dengan teman, dia cari ceweknya. Tapi ketika fun, mereka fokus bekerja, mereka fokus dengan kehidupan mereka, hobi mereka. Nah, tapi bukan perkara soal cinta nggak cinta. Nih cowok nih cinta nih sama cewek. Cuman kayaknya kalau untuk fun, gue lebih suka sama temen. Kalau fun lebih suka sama lingkungan yang lain. Bukan teman cewek juga, teman cowok melakukan hobi. Nah kan rata-rata cewek nggak suka tuh dengan hal yang kayak gituan. Niki suka nggak kalau seandainya ada pasangan Niki yang kayak gitu? Maksudnya dia punya hobi, ternyata hobinya itu Niki nggak bisa nimbrung di sana dan dia menghabiskan waktu di sana. Tapi dia nggak selingkuh loh. Suka nggak? Mau nggak mau. Mau nggak mau. Jadi ada kepaksaan. Iya. Ada Paksa ya udah. Udahlah. Serah. Ya udahlah. Paling nanti baik lagi. asalkan dia nggak main cewek di belakang Niki. Udah, itu aja. Gitu aja. Itu aja. Kalau seandainya video call setiap saat, Seru tuh. video call setiap saat, teleponan Iya. setiap saat gitu, ngabarin setiap saat. Itu lebay nggak sih kalau ada cewek yang nuntut, gue tuh pacar lu, gue nih cewek lu, harus video call kalau lu lagi nggak kerja. Lu makan sama siapa tuh taruh HP di meja, lu liatin wajah lu, circle lu gimana, makan sama siapa, makan apa, berapa lama, setelah itu mau kemana, Sherlock. Terus sekarang ada aplikasi tuh yang bisa ngedetect nih pasangan kita di mana. Itu udah kayak penjara, Ki. Iya, ngeri ya bang ya. Ya, penjara. Dan Niki melakukan itu kayaknya. Jangan sampai ngelakuin itu deh bang deh, ngeri. Mau nggak kayak gitu? Tapi cewek mau dong kayak gitu, biar dia nggak was-was gitu terhadap pasangan. Itu namanya cari penyakit nggak sih? Ya cari penyakit pastinya. Cari penyakit. Cari penyakit. Udahlah, biarin aja. Biarin aja dia mau ngapain di luar sana. Iya. Yakin? Ujung-ujungnya tahu juga. Dari siapa? Ada lah. Tapi feeling cewek emang kuat ya kalau seandainya pasangannya udah mulai belok-belok, Udah. terus ada feeling, ini kayaknya cowok gua lagi nggak baik-baik ini gitu. Iya. Lagi ada yang deketin ini. Iya. Ya nggak sih? Iya. Niki pernah dibandingin nggak sama cewek lain? Atau dibandingin sama pacar temennya? Enggak sih. Enggak. Enggak sih. Karena kayaknya Niki udah perfect lah. Enggak. Lu mau bandingin sama siapa? Ini gua udah cantik, gua udah baik. Aduh. Enggak suka dibanding-bandingkan kayak gimana. Gua nggak suka dibanding-bandingkan. Kalau seandainya ada sebuah kalimat membandingkan Niki dengan perempuan lain gimana? Ya kita kan nggak tahu nih ke depan nih. Iya, iya sih. Ya gimana ya? Terima nggak? Enggak. Enggak. Kalau ngebandinginnya ke arah yang lebih baik, tuh, lu lihat tuh cewek orang nggak protek. Pacaran aja sama cewek orang. Ngapain bersama ya nggak sih? Iya, iya.
Kalau lu ngebandingin lu suka sama cewek temen lu, pasangan temen lu pacaran aja. Pacaran. Gak usah dibanding-bandingin sama pasangan gitu. Dibanding-bandingkan. Kenapa? Ya karena itu sebenarnya masalah lagi Ki. Ketika ada pasangan yang membandingkan pasangannya dengan orang lain, itu sebenarnya mereka melihat kekurangan dari diri kita. Pasangan yang baik adalah pasangan yang tidak melihat kekurangan, Iya. tapi melihat lahan kosong yang harus diisi. Iya. Nah mungkin si ceweknya kurang pengetahuan, si ceweknya masih dalam proses pendewasaan, itu yang diisi. Jadi lu sebagai laki-laki jangan ngelihat cewek itu kurangnya, tapi kosongnya. Dia kosong di bagian mana nih? Nah lu isi. Kalau kurang itu lebih halnya ke negatif Ki. Iya sih. Iya kan? Nah Iya, jadi kalau contoh nih, banyak orang bilang ini cewek kurang perhatian. Sebenarnya nggak kurang perhatian, cuman ada lahan kosong yang belum ada orang yang ngisi hati cewek ini buat diperhatikan. Wih gila nggak? Gitu nggak sih sebenarnya Ki? Enggak ya? Enggak. Terus gimana dong? Ya nggak sih? Karena rata-rata cewek itu kan haus perhatian. Iya, memang. Rata-rata cewek itu harus haus perhatian Ki. Rata-rata cewek itu haus dengan kehadiran sosok laki-laki yang perfect, yang nggak nyakitin, yang nggak bikin bad mood, yang Tapi- tiba-tiba yang gua paling kesel nih Ki ya, kalau ada cewek yang gini, yang kamu mau makan nggak? Nggak. Terus si cowoknya diam, ceweknya marah. Kamu nggak ngerti ya gimana aku? Kalau nggak itu nanya lagi dong, kamu kenapa aku nggak makan? Kebanyakan cewek kan gitu tuh, aneh tuh. Ribet kan? Ribet. Ya Niki gitulah sama cowok kali ya. Enggak sih. Kalau mau makan, kalau nggak makan dia bilang enggak gitu. To the point aja. Palingan dia bilang mau makan kan. Terserah. Ini masalahnya, ya Allah ya Rab. Iya. Ini masalahnya Ki, ketika ada laki-laki yang menanyai pasangannya, terus nanya sama pacar atau sama ya gebetan lah, kamu mau makan gak? Mau makan apa? Terserah. Ntar kalau kita arahin ke makanan yang menurut kita enak, si ceweknya ngambek lagi Oh, makan. tapi Kiki nggak pernah kayak gitu, nggak? Nggak pernah. Syukur lah ya kalau nggak Iya, pernah. nggak pernah. Makan aja gitu, mau diajak makan kemana makan aja, ayo Makan. aja. Ayo. Kiki nggak pernah. Yang makan sini, ayo. Yang makan sini, ayo. Oh gitu. Kadang dia ngajak makan. Kiki udah makan, Kiki kenyang. Kata Kiki. Oh nemenin aja kali ya. Dia nggak mau juga kalau ditemenin aja bang, nggak mau. Nggak mau, Nggak mau. diajak makan aja. Iya. Pokoknya diajak makan, kalau seandainya Nikinya nggak mau makan, Dia nggak berarti mau cancel juga. gitu. Oh nggak mau juga. Nggak mau juga dia makan. Tunggu sampai Kiki lapar baru dia makan. Oh gila dia. Nyiksa cowok ya. Oh kan, nggak. Iya iya dong. Misalnya Nika habis makan. Tapi kan kita jajan juga. Oh iya, Jajan. 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 Ini rata-rata cewek ini sadis nih, walaupun kelihatannya baik gitu, tapi perkara makanannya kita harus nahan lapar dulu, nungguin si doi lapar baru diajak makan, nungguin si doi mood baru bisa diajakin keluar. Enggak sih. Iyalah rata-rata gitu orang mah, lagi perempuan-perempuan sekarang. Kiki kayak keluar yang makan, ayo. Ayo. Gitu. Gitu Per- aja. pernah nolak nggak diajakin sama pasangan? Nolak palingan kalau misalnya apa ya? Enggak sih. Kiki nggak pernah. Ngikut aja. Ngikut ya. Oh Yang berarti makan nurut yuk. ya, ayo. Yang makan yuk, ayo. Yang jalan yuk, ayo. Yang nongkrong yuk, ayo. Gitu. Bagus lah. Ini sejarahnya dapat nih cowok dari mana sih? Aduh. Aduh ya ampun. Gimana ya? Kabarnya Niki, abang dengar omongan lah di luar. Heeh. Dasar si Niki tukang ambil cowok orang. Wah, gitu. aduh mantap. Dasar si Niki tukang nikung cowok orang gitu. Gue ambil beneran. Ya kali. Udah dituduh nggak dapat hasil. Wih keren. Jadi bagi lu nih yang dituduh-tuduh nih ngambil cowok orang, ngambil cewek orang, Aduh. lanjutkan biar mereka bisa ngeliat buktinya kalau lu melakukan itu. Ya kali udah dituduh nggak dapat hasil. Oh Lu iya. namanya udah jelek tapi nggak dapat apa-apa. Oh mending terusin aja gitu. Sikat, Mak. Sih. Ngapain didiemin? Aduh. Mulutnya kurang ajar kayak gitu pun. Berarti kita dicaci maki. Kita Sebenarnya dicaci maki. masalahnya belum tahu ya. Masalahnya belum tahu. Ya udah, biarin
Mungkin udah ada proteknya karena Niki udah tahu nih. Ini lu macam-macam nih. Iya. Ini pemain ini. Proteknya lebih parah mungkin Oh, Bang lebih Daya parah. sebelumnya. Iya. Lebih parah. Karena udah tahu kan gelagat-gelagat orang kayak gini nih gimana. Nah, tapi menurut Niki, fair nggak ketika ada cowok atau cewek yang meninggalkan pasangannya dalam tanda kutip masih mempunyai hubungan dan status gara-gara seseorang yang bikin nyaman dia di luar. Seseorang yang mungkin dia nggak nemu karakternya, sikapnya, treatmentnya dari ceweknya yang mempunyai status ini. Ini ada cowok nih, misal ada cowok dia punya pacar. Yang namanya manusia kan nggak ada yang puas tuh. Ya. Pasti ada kelihatan negatifnya, pasti akan ada kelihatan kurang nih pasangan. Terus tiba-tiba cuk-cuk nih ada orang lain masuk ke kehidupannya dia. Terserah itu dalam proses apapun, dalam bentuk apapun, baik itu teman, kenalan baru. Tiba-tiba orang baru ini memberikan treatment yang bagus kepada pasangannya. Apakah itu bagus? Apakah itu baik? Kalau seandainya si cowok ini pindah ke perempuan yang bikin dia lebih nyaman, Nggak tahu sih Kiki. baik atau nggak baik menurut Niki? Ya tergantung. Kalau misalnya udah gak nyaman lagi buat apa? Oh gitu. Kalau misalnya Fair aja ya. Ya kalau dia ninggalin ceweknya karena gua gak nyaman lagi sama lu gitu. iya, udah gak nyaman, dibikin gak senyaman itu mungkin bisa jadi. Oh gitu. Ki, gimana sih Ki maksudnya kalau lu cewek nih Hah? buat cowok nyaman itu gimana sih Ki? Gak ada. Gimana nyaman? Kiki aja nyaman sama orang susah. Kenapa? Gak tahu. Susah Kiki nyaman sama orang Bang. Baik sama teman pasangan itu emang susah ya? Susah. Gitu. Kenapa? Nggak tahu. Gak tahu. Mungkin karena belum nemu orang yang cocok aja kali.